Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan mengenai kasus pemrograman linier menggunakan metode simplex atau kasus maksimasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Ibu Niken Rarasati, SSI MSI. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Fadila, NIM F1C2190001. Nama saya Fitriani dengan NIM F1C2190007. Nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM F1C2190021, Prodi Matematika dan Ruang R001. Simak penjelasan video kami ya. Oke, ini adalah contoh soal dari metode simplex. Oke. Percetakan sarana prima menghasilkan 3 macam buku, yaitu buku novel, komik, dan tabloid dengan menggunakan 3 mesin. Masing-masing mesin dapat digunakan tidak lebih dari 10 jam per hari. Berapa waktu produksi dan laba per unit setiap produknya. Lalu ini tabelnya, yaitu pada mesin pertama terdapat 10 novel, 5 komik, dan 12 tabloid. Lalu pada mesin kedua yaitu 6 novel, 20 komik, dan 10 tabloid. Pada mesin ketiga yaitu 8 novel, 15 komik, dan 4 tabloid. Nah, lalu ini labanya setiap novel itu per unit itu 20.000, terus 30.000-nya komik dan 15.000-nya tabloid. Nah, ini labanya. Nah, ditanya yaitu berapa waktu produksi dan laba per unit setiap produk. Pertama-tama kita harus mencari waktu produksinya dulu, lalu terakhir kita mencari laba per unit. Nah, maka dari itu mari kita ke pembahasannya. Oke, ini pembahasan pada variabel keputusan itu pada buku novel disimbolkan dengan X1. Oke, novel pada X1. Oke, pada jumlah buku komik itu disimbolkan dengan X2. Lalu jumlah buku tabloid disimbolkan dengan X3. Oke. Lalu kemudian buat fungsi tujuannya, maksimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 15.000 X3. Nah, X1 itu simbol dari novel, X2 itu simbol dari komik, dan X3 itu simbol dari tabloid. Nah, dari fungsi tujuan ini kita cari yang manakah laba tertinggi dari 3 mesin tersebut. Lalu kemudian fungsi kendalanya, kendala pada mesin 1 yaitu 10X1 ditambah 5X2 ditambah 12X3 kurang sama dengan 10. Lalu 6X1 tambah 12X2 tambah 10X3 kurang sama dengan 10. Lalu yang mesin ketiga 8X1 tambah 15X2 tambah 4X3 kurang sama dengan 10. Nah, lalu dari pembahasan ini kita bentuk dari 3 ini menjadi model utuh. Nah, model utuh yaitu model matematikanya, formula matematikanya yaitu maksimumkan Z. Z-nya itu labanya itu 20.000 X1 ditambah 30.000 X2 tambah 15.000 X3. Lalu kita buat kendalanya juga. Lalu 10X1 ditambah 5X2 tambah 12X3 kurang sama dengan 10 sampai persamaan ketiga. Nah, dengan syarat X1, X2, dan X3 itu lebih sama dengan 0. Selanjutnya, pada slide berikutnya, dari formula MTK yang sudah kita buat, kita ubah dari formula matematika pemrograman linear menjadi bentuk standar. Maksudnya yaitu yang awalnya kita buat dari
persamaan dari pertidaksamaan linear menjadi persamaan linear. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari maksimal Z dan kendala, dari setiap persamaan ini kita tambahkan suatu variabel yaitu slack. Nah, fungsi slack ini adalah untuk mengubah dari yang pertidaksamaan yang berawal dari kurang sama dengan 10 menjadi sama dengan 10. Kenapa? Karena yang sebelumnya kan 10x1 tambah 5x2 tambah 12x3 itu kurang sama dengan 10. Nah, karena dia kurang sama dengan 10, untuk mempermudah bentuk standar, kita tambahkan slack. Nah, slack 1, slack 2, dan slack 3 di setiap persamaan. Nah, lalu pada fungsi Z ini, kenapa saat kita tambahkan S1, S2, dan S3 itu harus dikalikan dengan 0 karena kita hanya membutuhkan 20.000 X1, 30.000 X2, tambah 15.000 X3 untuk mempermudah mencari laba di setiap variabel ini. Oke. Yang variabel X1, X2, X3 ini. Oke, nanti kita cari satu variabel ini kalau jika dikalikan dengan ini di setiap mesin yang manakah yang paling tinggi. Jadi S1 tambah S2 tambah X3 ini harus dikalikan dengan 0 agar tetap persamaannya ini. Tetap persamaan sampai 15.000 X3. Nah, lalu dari maksimal Z dan kendala dengan syarat X1, X2, X3, S1, S2, S3 itu lebih sama dengan 0. Oke. Lalu selanjutnya setelah kita membuat bentuk standar, bentar. Kita ubah dari bentuk standar menjadi tabel metode simplex. Nah, tabel metode simplex tuh yang ini ya guys. Nah, ini merupakan tabel metode simplex. Oke. Nah, dari sini kita buat dari setiap barisnya itu iterasi yang terdapat iterasi variabel basis X1, X2, X3, S1, S2, S3, RHS, dan rasio. Nah, RHS itu apa? RHS yaitu right hand side, yaitu ruas kanan. Nah, masuk ruas kanan itu yang mana? Nah, ini ruas kanan. Nah, sedangkan yang ini ruas kiri. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ini ruas kanan. Ini RHS. Nah, lalu kita buat dari setiap variabel basisnya. Pada Z, yaitu X1-nya min 20.000, X2-nya min 30.000, X3-nya min 15.000, S1, S2, S3-nya itu 0, 0, 0, dan RHS-nya 0. Nah, kenapa di basis ini bernilai negatif? Karena pada awalnya kita kan membuat maksimal Z ini kan penjumlahan nih. Nah, karena dia masih di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, sehingga kita hapus. Oke, kita hapus ini. Yang awalnya dari maksimal Z sama dengan 20.000 X1 sampai sama dengan tambah 0 S3 menjadi Z max itu dikurang 20.000 X1 dikurang 30.000 dikurang 30.000 X2 dikurang 15.000 X3 dikurang 0 S1 kurang 0 S2 kurang 0 S3 sama dengan 0. Nah, 0 ini RHS-nya Z ya. RHS-nya Z. Nah, RHS-nya Z. Sehingga kita agak sedikit berbeda aja. Nah, Z. Sehingga kita tulis min 20.000 pada X1, min 30.000 X2, min 15.000 X3, S1, S2, S3-nya 0 dengan HRS-nya pada ruas kanan yaitu 0. Nah, pada S1-nya yaitu
pada S1 itu X1-nya 0. Oke, ini X0 ya. Lalu yang X2-nya itu 5. Oke, yang ini. Lalu pada X3-nya itu 12. Yang ini. Maaf kasih kecoret. Oke. Lalu S1 ini. Nah, karena S2 dan S3 tidak ada, maka kita tambahkan 0. Kita tulis 0. Lalu RHS-nya yang mana? Nah, ini HS-nya. HS-nya pada S-nya 1. Maka kita tulisnya ini 10. Oke. Lalu pada S2-nya itu X1-nya 6. Lalu X2-nya 20. Lalu X3-nya 10. Oke. Lalu S2-nya 1. Oke, 1. Ini 1 ya, ini nilai 1, ini 1, ini 1 juga. Nah, karena S1 dan S3-nya tidak ada pada persamaan kedua, maka kita buat pada tabel ini yaitu 0. Kita isi 0. Oke. Lalu pada S3, pada persamaan 3, yaitu 8 pada X1, lalu 15 X2, dan 14 X3. Dan S3-nya 1. Dan karena S1 dan S2-nya tidak ada di persamaan ini, maka kita makan 0. RHS-nya 10. Oh, ini sebelumnya persamaan ini 10 ya, RHS-nya. Nah, setelah itu kita cari pivotnya. Oke. Setelah kita menyelesaikan bentuk dari metode Simplek ini, tabel metode Simplek ini, kemudian kita mencari pivotnya. Nah, pivot itu mencari pusat pivot ya, untuk mempermudah kita menyelesaikan metode Simplek. Nah, pertama-tama apa yang kita cari dari pivot tersebut? Pertama, kita mencari pivot pada kolom. Nah, pivot pada kolom itu diusahakan dari 3 kolom ini pada X1, X2, X3 ini, yang manakah pada Z tersebut nilai negatif terbesar dari Z tersebut ini. Pada X1, X2, X3 yang manakah yang merupakan nilai negatif terbesar. Kalau pivot baris ya. Pivot kolom sayang. Pada pivot kolom pada Z mencari Z dengan nilai Z, mencari Z dengan nilai negatif terbesar. Ingat ya, nilai negatif terbesar. Yang mana kan nilai negatif terbesar? Nah, dari min 20.000, min 30.000, dan min 15.000, yang mana kan nilai negatif terbesar? Nah, nilai negatif terbesar. Maka dari 3 parameter tersebut, yang paling besar yaitu min 30. Oke, min 30. Sehingga kita buat bentuk pivot kolomnya menjadi seperti ini. Nah, ini pivot kolomnya. Sehingga dari pivot kolom ini kita bisa membagi RHS ini dibagi dengan pivot kolomnya, sehingga membentuk rasio. Nah, sehingga ini tabel keduanya. Ini tabel kedua, yang tadi ini tabel pertama. Sehingga pada bentuk tabel kedua kita membagi di setiap S1, S2, S3 ini, yang RHS ini dibagi dengan pivot kolomnya. 10 dibagi 5 berapa? 10 bagi 5 yaitu 2. Oke. Lalu 10 dibagi 20 sama dengan 0,5. Lalu yang 10 dibagi 15 sama dengan 0,67. Nah, dari sini yang manakah
yang manakah nilai positif terkecil dari rasio. Nah, nilai positif terkecil dari rasio itu menentukan untuk menentukan pivot baris. Nah, yang awalnya kita X2 pada kolom pivot. Nah, itu menentukan pivot baris, kita mencari rasio dengan nilai positif terkecil. Nah, kalau pivot baris nilai positif terkecil. Terkecil. Maksudnya dia nilai positif tapi nilainya terkecil. Yang tadi kan pada pivot kolom itu mencari nilai Z pada nilai dari set parabel yang terbesar, negatif terbesar. Maksudnya tuh dia negatif tapi angkanya besar. Maka yang tadi 30.000. Nah, untuk yang nilai positif terkecil itu, yang manakah nilai positif terkecil pada pivot baris? Nah, dari 3 tersebut, yang manakah? Nah, jawabannya yaitu 0,5. Nah, 0,5 sehingga pada 0,5 tersebut kan merupakan S2 nih. Nah, sehingga S2 ini merupakan pivot baris. Nah, sehingga kita mampu mencari pusat pivotnya. Pusat pivotnya mana? Nah, min 20. Nanti min 20, mohon maaf, 20 ya. Sehingga 20 ini kita akan bagi dengan 20 juga. Maksud tuh sehingga pivot baris ini akan dibagi pada pusat pivotnya. Nanti 6 dibagi 20, 20 bagi 20, terus 10 bagi 20, 0 bagi 20, 1 bagi 20, 0 bagi 20, 10 bagi 20. Untuk menentukan nilai Z S1 sama S3-nya. Nanti setelah kita menemukan pivot barisan kolom yang awalnya S2 ini akan menjadi X2 juga karena dia pada pivot barisan kolom yang sama. Jadi yang awalnya S2 menjadi X2 begitu. Sehingga kita mampu mencari nilai Z sama S1 sama S3-nya. Oke. Karena tadi telah didapat angka pivotnya yaitu 20, maka di sini kita akan membuat minus 30.000 menjadi 0. Nih, kan X2. Maka X2 sama dengan minus 30.000. Untuk menjadikannya itu 0, maka akan kita tambahkan dengan 30.000. Sehingga untuk penambahan semuanya ini itu 30.000 juga. Nih, berarti dikali dengan ini 20 per 20. Nih, angka pivotnya dibagi dengan angka pivotnya. Sama dengan 0. Kemudian untuk X1. Ini X1. Minus 20.000 ditambah dengan 30.000 dikali dengan 6 per angka pivot 20. Sama dengan minus 11.000. Kemudian untuk X3. Nah, untuk X3 ini minus 15.000 ditambah dengan 30.000 dikali 10 per angka pivotnya 20 sama dengan 0. Kemudian untuk S1. Nih, S1 yaitu 0 ditambah dengan 30.000 dikali dengan 0 per 20. Nih, 0 dibagi dengan angka pivotnya. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk S2. Untuk S2 yaitu 0 ditambah 30.000 dikali dengan 1 per angka pivotnya. Nih, angka pivotnya 20 ini sama dengan 1.500. Kemudian untuk yang S3. Untuk S3 sama dengan 0 ditambah 30.000 dikali dengan 0 per 20 atau angka pivotnya tadi.
maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk RHS nih, ini adalah 0 ditambah dengan 30.000 dikali dengan 10 per angka pivatnya tadi 20, menghasilkan 15.000. Nah, kemudian untuk ini kan tadi kita untuk mencari Z. Nih, bukan mencari Z, maksudnya untuk baris yang pertama tadi. Kemudian kita cari baris yang kedua lagi, yaitu S1. Nah, karena ini tadi adalah kolom pivot, nah, maka di sini kita akan membuat 5 ini menjadi 0. Itu dengan cara menambahkan dengan min 5. Yaitu yang X2-nya sama dengan 5 ditambah min 5, karena ini min 5, maka semuanya akan kita tambahkan dengan min 5. Nah, min 5 dikali dengan ini dibagi dengan angka pivotnya, yaitu 20 per 20 sama dengan 0. Kemudian untuk X1 nih, X1 10 nih, 10 ditambah min 5 dikali dengan 6 per angka pivotnya tadi 20 sama dengan 17 per 2. Kemudian untuk yang X3 yaitu ini lagi ya, 12 nih, 12 ditambah dengan min 5 dikali dengan ini lagi 10 per 20 angka pivotnya tadi, akan menghasilkan nilai 19 per 2. Kemudian untuk S1 yaitu nih 1 ditambah min 5 dikali dengan 0 per angka pivotnya tadi 20, yaitu menghasilkan nilai 1. Kemudian untuk yang S2-nya yaitu 0 ini 0 ditambah min 5 dikali 1 per 20 sama dengan minus 1 per 4. Kemudian yang S3-nya lagi, ini 0 ditambah min 5 dikali 0 per 20, menghasilkan nilai 0. Kemudian untuk RHS-nya, yaitu 10 ditambah min 5 dikali 10 per 20, nih, menghasilkan nilai 15 per 2. Nah, setelah itu kita akan mencari baris untuk yang S3 nih ya, S3. Maka yaitu karena ini kolom pivotnya tadi, maka kita akan membuat 15 ini menjadi 0, yaitu dengan cara menambahkannya dengan minus 15. Nah, yang pertama yaitu untuk X1-nya. Nih, X1-nya yaitu 8 ditambah minus 15. Ingat yang tadi, maka dikali lagi dengan 6 per 20. 6 per 20. Ini 6 per 20. Maka akan menghasilkan 7 per 2. Nah, yang saya bilang tadi bahwa yang X2 itu adalah kolom pivot, maka kita akan membuat dia jadi 0. Ingat tadi yang minus 15. Berarti 15 ditambah minus 15 dikali 20 per 20 sama dengan 0. Kemudian untuk X3-nya yaitu 4 ditambah dengan minus 15 dikali maksud saya 10 per 20 ini. 10 per 20 ya. Kemudian menghasilkan nilai minus 7 per 2. Kemudian kita mencari S1-nya lagi, yaitu 0 ditambah dengan minus 15 dikali dengan 0 ini tadi
yang baris pivotnya tadi per 20 sama dengan min 3 per 4 0. Kemudian untuk yang S2 ini kan 0 ditambah dengan minus 15 dikali dengan ini 1 per 20 menghasilkan nilai min 3 per 4. Kemudian untuk S3 yaitu 1 ditambah dengan minus 15 dikali dengan 0 ini per 20 menghasilkan nilai 1. Kemudian RHS-nya lagi. RHS-nya yaitu sama dengan 10 ditambah minus 15 dikali 10 ini per 20 menghasilkan nilai 5 per 2. Kemudian ternyata masih ada baris di Z ini yang bernilai negatif, yaitu negatif 11.000. Maka kita akan mengulangi dengan cara yang sama, yaitu dengan mencari kolom pivotnya ini. Kemudian untuk rasio ini, nah, yang telah kita dapatkan maka untuk nilai positif yang terkecil dan rasio ini adalah 0,71. Sehingga ini merupakan baris pivot. Dengan begitu, maka kita dapatkan angka pivotnya yaitu 7 per 2. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan membuat minus 11.000 ini menjadi 0, yaitu dengan cara ini minus 11.000 itu kita tambahkan dengan 11.000, kemudian dikalikan dengan 7 per 2 dibagi dengan 7 per 2, yaitu mendapatkan nilai 0. Kemudian untuk yang X2 yaitu karena tadi ini kita tambahkan dengan 11.000, maka semuanya kita tambahkan dengan 11.000. Untuk X2-nya yaitu 0 ditambah dengan 11.000 dikali dengan 0 per 7, 0 dibagi dengan 7 per 2, maka ininya 0, menghasilkan nilai 0. Kemudian untuk X3 yaitu 0 ditambah dengan 11.000, kemudian ini minus 7 per 2, ini ada minusnya ya, ketutup. Minus 7 per 2 dibagi dengan 7 per 2, yaitu sama dengan minus 1, maka menghasilkan nilai minus 11.000. Kemudian untuk S1, ini adalah 0 ditambah dengan 11.000, ingat, kemudian dikalikan dengan 0 per 7 per 2 atau 0 bagi 7 per 2 yaitu 0, maka nilai yang didapatkan adalah 0. Kemudian untuk S2 lagi yaitu 1.500 ditambah dengan 11.000, kemudian dikali dengan minus 3 per 4 dibagi dengan 7 per 2 menghasilkan nilai minus 3 per 14, maka menghasilkan nilai minus 6.000 per 7. Kemudian untuk yang S3-nya, yaitu 0 ditambah dengan 11.000 dikali dengan 1 dibagi dengan 7 per 2. Nah, 1 dibagi 7 per 2 ini kan 1 nih dibagi dengan 7 per 2 sama dengan 1 dikali
2, maaf tidak rapi, per 7. Maka hasilkan nilai 2 per 7. Nih, dengan 2 per 7 menghasilkan nilai 22.000 per 7. Kemudian untuk RHS, nih RHS yaitu 15.000 ditambah dengan 11.000 tadi, kemudian dikalikan dengan 5 per 2 dibagi dengan 7 per 2. Nah, sama dengan cara yang ini tadi, maka menghasilkan nilai 5 per 7. Dan didapatkan nilai RHS-nya yaitu 160.000 per 7. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fitriani. Pada slide sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fitriani ini, dia sudah menjelaskan mengapa Z ini dipaksa menjadi 0 dan bagaimana caranya memaksanya menjadi 0, yaitu dengan cara ini. Dan saya juga akan memberitahu cara S1 dan X2 ini saya paksa menjadi 0 dengan cara sebagai berikut. Kita lihat di S1, X1-nya sama dengan 17 per 2 ditambah min 17 per 2 dikali 1 sama dengan 0. Bagaimana? Yaitu dengan kita lihat di S1. Kita lihat di S1 ini 17 per 2. Bagaimana caranya agar menjadi 0? Yaitu dengan menambah min 17 per 2 dikali 1 dengan nilai atau angka pivot berikut. Bagaimana untuk X2-nya? Begitu juga, yaitu 3 per 10. Bagaimana caranya menjadi 0? Yaitu dengan menambah min 3 per 2 dikali 1 dengan angka pivot tadi, maka hasilnya juga angka 0. Dan begitu juga selanjutnya, untuk selanjutnya. Dan kita dapat lihat S1 dan X2-nya sebagai berikut. Untuk tabel ini kita dapatkan dari iterasi 3 sebelumnya. Dengan mengubah X1 pada Z, S1 dan X2 ini kita ubah menjadi 0 atau kita paksa menjadi 0. Dan kita cari kolom pivot selanjutnya dengan melihat nilai negatif terbesar pada Z. Apakah masih ada? Oh, ternyata masih, yaitu min 11.000 ini. Maka kita bilang ini adalah kolom pivot. Kita tambahin ini, dan kita bagaimana cara mencari baris pivot, yaitu dengan melihat nilai positif terkecil dari rasio, yaitu 0,08. Dan pada S1 maka kita bilang ini adalah baris pivot. Ini disebut baris pivot. Bagaimana mencari rasio? Mencari rasio itu dengan RHS dibagi dengan kolom pivot atau X3 ini. 10 per 7 dibagi 18, 0,08. 2 per 7 bagi 4 per 5 sama dengan 0,35. 5 per 7 dibagi min 1 sama dengan min 0,71. Dari tabel ini, kita dapat mengubah seluruh elemen pada baris pivot dengan membagi seluruh elemen dengan angka pivot tadi. Oke. Kita lihat pada slide selanjutnya. Baiklah, pada slide ini dapat dilihat tabel ini sudah kita dapatkan pada slide sebelumnya, di mana kolom pivot dan baris pivotnya sudah kita temukan ini. Nah, bagaimana menentukan angka pivot atau nilai pivot? Yaitu di antara kolom pivot dan baris pivot. Nah, ini dia 18. Langkah selanjutnya setelah kita menemukan kolom pivot dan baris pivot adalah dengan mengubah seluruh elemen pada baris pivot ini dengan membagi seluruh elemen ini dengan angka pivot ini tadi. Maksudnya, nah kita bagi ini. 0 dibagi 18, 0 dibagi 18, 18 dibagi 18, 1 dibagi 18, 11 per 7 dibagi 18, min 17 per 7 dibagi 18, 10 per 7 dibagi 18. Nah, ini dia maksudnya. Kita lihat pada warna merah ini. Nah, langkah selanjutnya lagi apa? Yaitu dengan kita ubah paksa baris pada Z yang di X3 ini menjadi 0. Nih,
di Z ini kita ubah menjadi 0, X2 ini juga kita ubah paksa menjadi 0, X1 juga. Caranya bagaimana? Sama seperti penjelasan kita yang sebelumnya ini, yang tadi. Nah, ini dia. Nih, Z, X1 0, ditambah 11.000 dikali 0 sama dengan 0. X2-nya 0, ditambah 11.000 dikali 0 sama dengan 0. X3-nya ini tadi, yang kita ubah paksa dia harus menjadi 0. Maka, kita tambah ini dengan 11 ini tadi. Kenapa? Karena di sini tadi min 11. Biar dia menjadi 0 itu dengan menambahkannya 11 dan dikali dengan 1 ini tadi. Nah, maka hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Dan untuk X2 juga sama demikian. X2 ini kita ubah paksa 4/5 menjadi 0. Berarti kita menambah min 4/5 dikali nilai ini tadi. Nah, nih. 0 ditambah min 4/5 dikali 0 sama dengan 0. 1, ini 1, ditambah min 4/5 dikali 0 sama dengan 1. 4/5 ditambah min 4/5 dikali 1 sama dengan 0. Nah, itu juga seterusnya. Dan begitu juga untuk X1. Ini X1 pun demikian sama. Kita mengubah paksa min 1 ini menjadi 0, maka kita tambah dengan 1 dikali nilai ini tadi. Nah, 1 ditambah 1 nih, 1 ini ditambah 1 tadi dikali 0. Hasilnya 1. 0 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya 0. Ini tadi min 1 ini tadi, kita ubah menjadi 0 kan? Nih, min 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 nih, maka hasilnya 0. Begitu juga selanjutnya. Nah, pada slide ini kita lihat, karena pada baris Z ini tidak ditemukan lagi yang bernilai negatif, maka tabel ini tidak dapat dioptimalkan lagi. Dan tabel ini merupakan hasil akhir yang sudah optimal. Maka dari tabel ini kita dapat menyimpulkan untuk produksi X1 yaitu buku novel sebanyak 0,79 unit dan untuk produksi X2 yaitu buku komik sebanyak 0,22 unit dan untuk X3 buku tabloid sebanyak 0,08 unit dengan besar keuntungan atau laba yang maksimum sebesar ini 23730,16. Dan inilah hasil dari presentasi kelompok ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan dari kelompok ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, you wanna come in?